Anak bungsu dari 7 bersaudara ini memiliki kisah perjuangan hidup yang luar biasa. Lahir di Parigi, Sulawesi Tengah, 24 Agustus 1931. Besar di sebuah dusun kecil, tidak menyurutkan mimpi dari Cici Junhua atau yang kita kenal sebagai Pak Ciputra. Teman-teman ingin tahu kisahnya? Yuk ikutin! Sejak kecil, Pak Ciputra diajarkan untuk menjadi pribadi yang bijaksana, disiplin, dan dermawan oleh kedua orang tuanya. Pak Ciputra mulai memiliki ketertarikan dengan dunia properti sejak kecil saat beliau berkunjung ke gudang milik ayahnya. Pak Ciputra suka sekali melihat pilar-pilar kokoh di gedung itu. Di tahun 1956, keinginan Pak Ciputra untuk segera bekerja menjadi semakin tinggi. Dan pada akhirnya beliau bersama dua orang sahabatnya, yaitu Budi Brasali dan Ismail Sofyan, membuka kantor konsultan pembangunan yang bernama CV Daya Cipta. Jangan dikira kantornya di sebuah gedung yang tinggi, kantornya hanya di sebuah garasi kecil. Dan 2 bulan berlalu tidak ada satupun klien yang datang. Bahkan proyeknya pun proyek-proyek kecil, tapi tetap dikerjakan secara profesional. Hebat kan? Lulus di tahun 1960 dan bergelar insinyur, Pak Ciputra merasa tak cukup hanya menjadi kontraktor atau arsitek. Nah, disinilah the power of dream bekerja. Semangat dari Ciputra untuk menjadi seorang developer menjadi semakin berapi-api. Kenekatan dan semangatnya membawa Pak Ciputra hijrah ke Jakarta. Tujuan pertamanya adalah bertemu dengan Gubernur Jakarta di masa itu. Setelah mendengar pemikiran dari Pak Ciputra, akhirnya Gubernur Soemarno memberikan sebuah proyek, yaitu proyek Pasar Senen. Pada awalnya Pak Ciputra sempat gelisah nih, karena tidak ada dana sedikit pun. Pada saat itu pemerintah pun tidak ada dana pembangunan. Sampai pada akhirnya terkumpullah dana dari perkumpulan pengusaha yang kemudian berdirilah PT Pembangunan Jaya, di mana Pak Ciputra menjadi direktur teknisnya. Setelah berhasil mengubah Pasar Senen menjadi wajah yang baru, kemudian Pak Ciputra mengelola kawasan Ancol sebagai kawasan wisata, di mana terinspirasi dari Disneyland. Nah, teman-teman pasti sudah tahu nih kawasan apa itu. Yap, betul sekali. Dibangunlah Dufan atau dunia fantasi yang bisa kalian nikmati sampai saat ini. Kemudian Pak Ciputra mendirikan Metropolitan Development, yaitu sebuah developer perumahan mewah yang eksis selama puluhan tahun. Pak Ciputra dan timnya berhasil loh membangun kawasan hunian yang nyaman di Pondok Indah. Kepuasan Pak Ciputra tidak berhenti sampai di situ. Pada tanggal 22 Oktober 1981 diresmikanlah PT Citra Habitat Indonesia yang kemudian merubah nama menjadi Ciputra Group. Tujuan awalnya Pak Ciputra ingin anak-anaknya memiliki wadah usaha sendiri, walaupun harus dibangun mulai dari nol. Inilah yang dilakukan Pak Ciputra untuk mendidik anak-anaknya menjadi pribadi yang mandiri dan memiliki mental yang kuat seperti dirinya. Pak Ciputra adalah orang yang keras dan tegas, karena baginya hidup tidak bisa disikapi dengan lemah dan air mata. Butuh keberanian dan juga tekad. Dalam setiap impiannya, Pak Ciputra menerapkan 5D. Dream, jadilah pengejar mimpi yang pantang menyerah. Bahkan sekalipun mimpi kita tidak masuk akal. Desire, miliki hasrat atau dorongan dalam diri untuk menjadi orang yang kuat, terutama untuk orang-orang yang kita kasihi. Drive, terus bergerak dan bersemangat untuk meraih achievement yang bisa kita banggakan dan orang lain rasakan dampak baiknya.
disiplin, miliki disiplin untuk terus belajar, dan terus belajar, terutama belajar dari masa lalu. Dan determination, bagaimana kita merawat impian kita. Dibutuhkan tekad, kesabaran, kesetiaan, dan kemauan. Dan yang terpenting adalah doa. Pak Ciputra selalu takjub dengan perjalanan hidupnya yang penuh dengan keajaiban dari Yang Maha Kuasa. Pak Ciputra pernah berpesan, di dalam bisnis seharusnya ada wisdom, ada kehendak baik, dan ada kehendak mulia. Kaya harus bisa memberikan kebaikan bagi hidup orang lain. Tidak hanya sekarang, tapi juga di masa depan. Kini meskipun Pak Ciputra telah tiada, namun karya dari tangan dinginnya masih dapat kita rasakan loh. Mulai dari perkumpulan bulu tangkis Jaya Raya, Ciputra Artpreneur, dan Yayasan Pendidikan Ciputra yang berjiwa entrepreneur, di mana mahasiswanya dibentuk mental untuk berusaha dan menciptakan peluang, serta memberikan semangat entrepreneurship. IPE, integritas, profesionalisme, dan entrepreneurship. Saya mengatakan begini, ini filosofi saya. Kalau kita mau berbuat sosial, kita harus kuat dulu dalam bidang ekonomi. Orang berbuat sosial hanya mengharapkan bantuan orang lain, payah. Selalu orang bilang kita ya mencari peluang, bukan, kita mencipta peluang. Itulah entrepreneur.